Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan belajar bersama-sama mengapa Yesus harus naik. Dia sudah mati, dia sudah bangkit. Kenapa dia harus naik ke surga tinggalkan dunia ini? Alasan semuanya kita akan temukan hari ini bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Ya, saya Susan Hoover sangat senang sekali hari ini kita jumpa kembali. Ya, setiap minggu kita bisa jumpa dalam program ini. Program Life Unlimited. Life Unlimited itu artinya adalah hidup yang tidak terbatas. Kita mau alami segala sesuatu yang sudah tersedia di dalam Yesus, diubahkan, ditransformasi, diperlengkapi, alami semuanya. Amin. Oke, jadi kita setiap minggu belajar bersama-sama dalam program ini bersama dengan saya, Susan Hoover. Pemirsa setia sudah tahu kan, ya saya bukan orang Indonesia tapi sudah lama di Indonesia. Jadi sudah anggaplah saya sudah orang Indonesia kan? Ya betul. Dan hari ini saya mau ucapkan, wow, selamat kepada semua. Kita hari ini mau merayakan bersama-sama kenaikan Yesus. Ya betul kan? Kayaknya di Indonesia aja ya kita dapat libur, ya dapat hari merah, dapat libur membuat ibadah kenaikan Yesus. Bayangkan kalau di Kanada, itu kan bangsa ya, asal saya Kanada, tidak dapat libur atau hari libur, hari merah untuk merayakan kenaikan. Jadi betapa luar biasa sekali kita di Indonesia ini yang benar-benar ingat terus setiap tahun kapan Yesus naik. Nah itu sangat penting sekali karena memang sering sekali orang hanya ingat kematian, Yesus mati, Yesus bangkit, ya Yesus hidup, dan kadang-kadang lupakan masih ada bagian-bagian. Oke, jadi dalam series yang singkat ini pada hari-hari spesial kita akan temukan mengapa Yesus harus mati. Nah itu kita sudah bicarakan kemarin. Dan juga mengapa Yesus harus bangkit. Bukankah mati sudah cukup bagi kita? Nah hari ini kita akan juga temukan semua alasan kenapa Yesus harus naik. Dan tidak lama kemudian kita akan masuk juga pada hari yang spesial, hari Pentakosta, mengapa Roh Kudus harus turun. Jadi kita harus tahu kenapa. Soalnya banyak orang tahu saja, oh hari ini kita rayakan kenaikan Yesus, tapi tidak tahu pentingnya. Nah, syukur kita belajar bersama-sama hari ini dalam program Life Unlimited. Jadi kita bisa belajar bersama-sama dan harapan saya selesai program hari ini, semuanya sudah jelas-jelas tahu mengapa Yesus harus naik. Nah, sebelum kita masuk dalam firman-Nya dan belajar bersama-sama, saya mau mengingatkan semua pemirsa bahwa tidak sampai hanya di sini saja kita bisa jumpa dan belajar. Sepanjang program ini ada nomor hotline yang muncul di bawah. Itu adalah nomor yang bisa WA, bisa nelpon, dan ada tim Life Unlimited siap jawab pertanyaan. Atau mungkin ada yang mau didoakan, atau sering juga ada kesaksian atau memberi kabar baik kepada kami, kasih semangat kepada kami. Kami bersyukur atas itu semua, kami siap. Jadi tolong hubungi kami setelah program ini selesai dan ada tim yang siap untuk mendoakan, untuk menjawab semua, menjelaskan semua, dan merayakan Yesus bersama-sama. Oke, hari ini mengapa Yesus harus naik? Banyak pikir Yesus sudah menjadi korban yang sempurna. Kita sudah bahas itu waktu kita bahas mengapa Yesus harus mati. Bahwa dia benar-benar sudah jadi korban yang sempurna, ya, yang selama ini membuat manusia terpisah dari Allah karena semua orang berdosa. Akhirnya ada korban satu-satu yang sempurna, itu Yesus. Jadi Yesus harus mati karena hanya Dia yang dapat menebus kita daripada dosa. Dan Dia bangkit
Dan kalau Yesus bangkit, mengapa Yesus harus bangkit? Memang kalau dia mati, ya dia mengasihi kita, dia ambil dosa kita, tetapi dia bukannya Tuhan yang akan hidup selama-lamanya dan tidak mungkin memberi hidup kekal kepada kita kalau dia sendiri nggak bisa naik dari kematian, bangkit dari kematian. Betul sekali, makanya kita sudah tahu jelas mengapa pentingnya Yesus bangkit, itu untuk menyediakan keselamatan. Tetapi masih ada lagi yang penting, Yesus harus naik. Nah, kenapa Yesus harus naik? Ini yang kita memang harus ingat ya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas seperti kita manusia. Sebenarnya Yesus itu ada di surga sebelum dia datang ke dunia, dan setelah dia selesai bagiannya, tugasnya, kerjaannya di dunia, dia harus naik kembali ke tempat sebenarnya di surga. Sebenarnya Tuhan itu adalah omnipresent. Nah, apa arti itu omnipresent? Omnipresent itu kan berarti adalah Tuhan itu hadir di setiap saat, di mana-mana hadir semua. Tuhan tidak terbatas seperti kita. Kan Yesus di dunia memang terbatas dalam tubuh manusia. Dia hanya bisa pergi ke satu tempat pada satu waktu. Makanya sering dia mengatakan kepada muridnya, sekalipun banyak orang masih mau datang, didoakan, disembuhkan, belajar dari dia, sering dia katakan kepada muridnya, mari kita pergi ke kampung yang lain atau kota yang lain karena mereka masih belum dengar. Dia nggak bisa katakan, oke, kita tetap di sini layani, tetapi sebagian dari saya akan pergi ke kota baru untuk melayani. Ya, dia nggak bisa potong dirinya, bagi dirinya jadi 2, jadi 4, jadi banyak. Dia hanya bisa di satu tempat pada satu waktu. Tetapi memang itu hanya karena dia memilih untuk menjadi manusia untuk menebus kita manusia. Sebenarnya dia adalah Tuhan yang omnipresent. Nah, Tuhan memilih memang jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Tetapi kalau pikir-pikir, di dalam sepanjang masa, di mana Tuhan ada selama-lamanya sampai dia ciptakan manusia, sampai semua sejarah yang kita bisa baca manusia dari Adam dan Hawa sampai Musa, Daud, sampai semuanya, sampai Yesus datang. Dan 2000 tahun kemudian itu kita, Yesus hanya di dunia sebagai manusia untuk waktu yang sangat singkat, sekitar 33 tahun. Nah, itu singkat sekali. Memang karena hanya untuk mengerjakan bagian yang penting, menjadi juru selamat. Maksudnya datang sebagai manusia, untuk mati sebagai manusia, untuk menebus kita manusia. Dan setelah kerjaannya, tugasnya selesai, dia harus kembali ke asalnya. Dia harus kembali, dia sudah selesaikan semuanya. Dia tidak bisa sebagai manusia terbatas dalam tubuh manusia untuk selama-lamanya. Oke, jadi Tuhan jadi manusia, tetapi Tuhan bukan manusia selama-lamanya. Dia jadi manusia, rela tinggal dalam tubuh manusia untuk waktu yang sementara untuk menebus kita. Tetapi saat kerjaannya sudah selesai, makanya Tuhan kembali lagi ke surga, tempat yang sebenarnya, karena dia adalah Tuhan yang omnipresent. Dia mau menolong kita dimanapun kita berada setiap saat. Makanya hari ini kita bisa berdoa dalam nama Yesus. Kita bisa berbicara kepada Yesus, berhubungan dengan Yesus di Indonesia. Dan juga di Kanada, di ujung bumi bisa melakukannya. Dan dimanapun yang lain. Oke, jadi kita harus ingat ya bahwa Yesus sebagai manusia itu bukan hanya di situ saja Yesusnya. Ya, Yesus sudah ada sebelumnya dan Yesus tetap ada setelahnya di posisi yang sebenarnya itu adalah posisi di surga. Dan apa posisinya Yesus di surga? Saat dia kembali ke surga, jelas sekali berkata dalam firman-Nya, dia bertata. Dia duduk di surga sebagai raja, sebagai Tuhan, segala Tuhan, raja segala raja. Ya, tidak ada sebanding dengannya. Dia naik ke surga dalam kemuliaannya. Memang dia perlu naik untuk kembalikan ke posisi yang sebenarnya dan bertata atau berkuasa di atas dunia ini. Bukan dari posisi masih di dunia, tetapi sudah dia kalahkan iblis, maut, dosa, dan kutuk, dan semuanya sudah dikalahkan. Yesus sudah menang, dia perlu naik dan duduk sebab kerjaannya selesai, dan duduk di posisi bertata di atas segala-galanya.
Apakah merasa semangat? Saya juga merasa semangat. Makanya saya rasa pada saat ini, sebelum kita lanjut belajar, kita sudah menyadari siapakah Yesus sebenarnya. Dan di mana Yesus sekarang ini. Kita merasa bahwa Yesus memang layak untuk menerima segala pujian, segala sembah kita. Karena itu mari kita nyanyi satu lagu bersama-sama. Layak dipuji dan disembah. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Ya, Yesus layak dipuji, disembah, dia yang sudah bertata di surga. Memang dia bertata di surga sebagai Raja, sebagai Tuhan yang sudah menyediakan keselamatan bagi kita. Perperangan dengan iblis dan dosa dan itu semuanya sudah selesai. Makanya sangat jelas dalam firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu duduk. Dia duduk itu sebab pekerjaannya selesai. Dia tidak masih di surga, perintahkan sini sana, lari sini sana, sibuk-sibuk dengan banyak hal. Mungkin kita merasa seperti itu, kita perlu Yesus lakukan itu. Tidak, sebenarnya Yesus sudah duduk bertata sebab dia sudah menerima posisi sebagai pemenang. Dan dia duduk selama-lamanya, tidak ada yang pernah bisa ambil itu daripadanya. Nah, ini lebih jelas lagi berkata dalam firman Tuhan. Efesus 1 berkata apa? Ini ceritakan bagaimana kita juga bisa menerima kekuatan kuasanya Tuhan. Berkata yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Nah, jelas-jelas posisinya di mana di surga. Ya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Ya, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Yesus dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kenapa Yesus harus naik? Memang Yesus nggak bisa hanya di dunia ini untuk berapa lama waktunya, semamurnya sebagai raja, ya, atau dibuat raja. Mereka mau menjadikan dia raja atas satu bangsa saja. Tetapi Yesus harus kembali, ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk dan bertata memerintah dengan nama di atas segala sesuatu, di mana saja, kapanpun. Oke, jadi Yesus naik ke surga untuk ambil posisi tata, ambil posisi memerintah
yang dia sudah layak terima, yang dia sudah menangkan, yang dia sudah jalani, dan dia duduk di situ selama-lamanya. Dan itu tidak pernah berubah. Jadi di dunia kita alami banyak hal. Mungkin pemerintah berubah, perangan terjadi, apapun semua. Kita bisa tahu atas itu semuanya Yesus duduk, bertata, dan memerintah. Makanya karena itu dia harus naik. Dia bukan untuk selamanya di dunia ini bersama dengan kita manusia. Amin. Nah, karena itu kita pun mau pikirkan satu hal. Kalau Yesus naik ke surga, itu memang ambil posisi dia. Tetapi saya punya kabar baik. Lebih lagi. Yesus naik ke surga, mengambil posisi dia. Tetapi dia juga berjanji, dia menyediakan tempat bagi kita. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3, dia berkata, jangan gelisah hatimu. Nah, ini dia katakan kepada muridnya. Saat mereka dengar dia akan pergi. Kan nggak enak. Yesus pergi kemana? Jangan tinggalkan. Mereka merasa seperti itu. Jadi Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu ya aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Nah, betapa ini indah sekali. Yesus sudah ceritakan kepada kita. Dia pun pergi ke surga, tapi dia tidak mau ke surga sendirian. Luar biasa sekali. Satu janjinya Yesus kepada kita. Kalau dia naik ke surga adalah dia akan menyediakan tempat bagi kita di surga juga. Wow, ini indah sekali. Jadi sampai dia katakan dia akan datang kembali satu hari menjemput kita. Nah, itu memang belum terjadi. Jadi Yesus masih di surga menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya. Tetapi satu hari Yesus akan datang kedua kalinya menjemput kita. Nah, saya suka sekali dia pun berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, jadi kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena bagaimana Yesus mau membawa kita semua ke surga kalau Yesus tidak duluan bisa naik ke surga? Jadi sama seperti bagaimana kita bisa bangkit satu hari kalau Yesus tidak bangkit. Sama seperti bagaimana kita bisa naik ke surga satu hari kalau Yesus juga tidak naik ke surga. Tetapi semuanya kita bisa alami, kita akan alami. Ya, bagaimana kita akan bangkit satu hari, alami hidup kekal. Kita akan alami satu hari, kita akan pergi ke surga bersama-sama dengannya. Kenapa? Karena Yesus sudah pergi duluan melakukannya. Itu adalah keyakinan kita. Kenapa kita yakin surga itu ada? Karena Yesus sudah ada di sana, siapkan tempat bagi kita. Itu adalah janjinya bagi kita, keyakinan kita. Wah, mungkin baru tahu ya betapa pentingnya Yesus naik. Nah, bukan saja sampai di situ. Tapi masih ada yang mungkin yang kita tahu yang paling penting ya. Mungkin yang paling penting kenapa Yesus harus naik ke surga. Yesus sendiri mengatakannya di Yohanes 16. Dia katakan apa? Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Nah, jadi saat Yesus katakan kepada murid-muridnya, dia akan pergi. Kan mereka sedih karena mereka belum mengerti semuanya. Mereka masih mau, Yesus jangan. Tetap di dunia sebagai manusia, tetap bersama dengan kami memerlukanmu. Tapi ini jawabannya Yesus. Mungkin kita juga pernah pikir begitu. Lebih enak kalau Yesus di dunia saja. Lebih enak saya bisa cari-cari Yesus, langsung jumpain sebagai manusia. Tetapi Yesus menjawab ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, kita tahu sang penghibur, sang penolong itu yang Yesus janjikan adalah rohnya, adalah Roh Kudus sering kita panggilnya. Nah, ini kabar baiknya. Yesus tidak berkata lebih berguna bagi Yesus bagaimana. Yesus berkata ini bagi kita.
lebih berguna bagi kita kalau Yesus pergi ke surga mengutus Roh Kudus daripada Yesus tetap di dunia ini. Nah, kadang-kadang kita pikir, kenapa nggak bisa bersamaan? Yesus sebagai manusia, Roh Kudus turun. Memang nggak bisa. Karena pikirkan betapa bingungnya, betapa nggak jelasnya. Apakah orang katakan kita harus cari Yesus di satu tempat, ada orang katakan lagi kita tidak cari Yesus, rohnya sudah datang. Tidak bisa, itu bukan musimnya yang bisa jalan bersamaan. Yesus untuk satu musim, untuk waktu yang tertentu, ada di dunia sebagai manusia untuk mengerjakan apa yang perlu. Tetapi sudah selesai, dia naik ke surga. Dan karena dia sudah selesaikan kerjaannya, itu adalah menjadi korban bagi dosa kita, membangkit dari kematian, mengalahkan itu semuanya. Ya, dia sudah siapkan kita orang percaya, karena oleh darahnya kita disucikan, baru kita dapat menerima Roh Kudus. Nah, kalau Yesus tidak datang, makanya tuh nggak bisa langsung kirim Roh Kudus kepada semua orang percaya. Di Perjanjian Lama pun adanya Roh Kudus bisa mengurapi beberapa orang, seperti nabi, raja, imam, itu bisa diurapinya Tuhan. Tetapi mereka tidak memiliki Roh Kudus itu diam di dalamnya atau tinggal selamanya di dalamnya karena mereka belum punya korban yang sempurna. Tetapi setelah Yesus menjadi korban yang sempurna, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Makanya sekarang manusia baru bisa menerima Roh Kudus tinggal di dalamnya. Wow, itu luar biasa. Makanya saat kerjaan Yesus selesai, pas-pas waktunya dia naik ke surga supaya Roh Kudus bisa turun dan kita bisa masuk dalam perjanjian yang indah yang sebenarnya itu yang Tuhan mau bagi kita. Tuhan tidak mau kita hanya dipimpin dari jauh dari Tuhan, Roh Kudus seperti yang di Perjanjian Lama. Tuhan tidak mau selamanya kita bersama dengan Tuhan di dalam manusia. Seperti Yesus ada di dunia, itu untuk sangat penting, tetapi untuk waktu yang sudah ditentukan Tuhan, yang sebenarnya Tuhan mau adalah apa yang kita alami sekarang. Karena apa yang Yesus lakukan, kita semua bisa menerima Roh Kudus dan kita hubungan langsung dengan Tuhan. Tidak terbatas lagi. Wow, indah sekali. Makanya hari ini kita tidak cari satu orang manusia, kita tidak cari satu tempat tertentu, tetapi karena sudah tersedia Roh Kudus, kita semua bisa nikmatinya dimanapun berada. Karena itu saya pun ingat, saya pernah alami seperti ini, ingat kembali saat saya berjalan-jalan di kota Roma, Italia. Mari ikut saya dalam video yang singkat ini. Hari ini saya di kota Roma dan baru keluar dari gereja yang ada di belakang saya. Nah, gereja yang di belakang saya ada beberapa hal yang istimewa yang mereka merasa sangat penting, seperti tangga kudus, dan mereka juga punya satu ruang. Saya tidak masuk tadi, cuma lihat dari luar. Mereka namakan ruangan ini Holy of Holies, ruang Maha Kudus. Nah, kita tahu sebutan itu ruang Maha Kudus sebenarnya dari tabernakel dalam Perjanjian Lama, di mana hadirat Tuhan ada bagi bangsa Israel. Dan mereka tidak boleh masuk sembarangan. Hanya imam yang besar boleh masuk sekali setahun membawa korban untuk bangsa Israel itu. Nah, kenapa hari ini seharusnya tidak ada ruang Maha Kudus lagi? Nah, mereka namakan tempat ini bukan untuk mengatakan hadirat Tuhan di sana, tapi mereka katakan ini adalah ruang paling kudus di dunia menurut mereka. Nah, ini menariknya. Boleh masuk kalau mau menyembah Yesus di dalam ruang itu? Bolehlah masuk. Tapi seharusnya kita tahu sesuatu yang sangat penting. Bahwa Tuhan berkata, kita tidak harus masuk lagi ke satu tempat cari hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru semuanya berubah. Kalau kita tahu saat Yesus disalibkan, berkata bahwa ruang Maha Kudus itu dibuka dari para Tuhan. Dibuka dari para Tuhan. Artinya apa? Karena sudah ada satu korban yang sempurna, yang menyucikan, hapuskan darah. Tidak perlu lagi satu ruang yang terkhusus, yang terpisah hadirat Tuhan, tapi Tuhan sudah boleh dekat kepada kita, manusia. Bahkan dikatakan dalam Roma, ya Roma adalah surat yang dituliskan kepada gereja orang percaya di kota ini, di mana Rasul Paulus katakan, jangan katakan, siapa yang akan naik ke surga, yaitu bahwa Yesus turun. Atau siapa akan turun ke dalam maut, bahwa Yesus itu naik. Tapi apa katanya?
iman atau kebenaran karena iman katakan apa? Bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Artinya bahwa hadirat Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita. Bukan jauh-jauh. Bukan di satu tempat yang istimewa, tapi sudah ada di dalam kita. Jadi mari kita ikut apa yang firman Tuhan katakan. Menurut firman Tuhan, Rasul Paulus apa? Jangan katakan Yesus itu jauh. Yesus itu sudah dekat, bahkan yang paling dekat kepada kita dalam hati kita. Betul, betul, betul. Jadi hari ini kita tidak cari lagi ruang maha kudus. Kita tidak cari lagi sesuatu yang spesial dan takut untuk memasukinya dan tidak ada keyakinan atau harus pergi jauh-jauh. Hari ini bersyukur kita tidak harus pergi ke Roma, kita tidak harus pergi ke Yerusalem, kita tidak harus pergi ke tempat seperti ini untuk ketemu dengan hadirat Tuhan. Bukankah itu kabar yang sangat baik di Indonesia, di kampung manapun yang paling kecil, yang masih jauh pun itu dapat berjumpa dengan Tuhan dimanapun berada. Itu kabar baik. Bayangkan kalau Yesus masih hanya sebagai manusia di dunia ini dengan tidak bisa omnipresent. Wah, susahnya. Dengar Yesus di Afrika betapa kejar-kejarnya susah ke sana. Sampai di Afrika, dengar-dengar Yesus sudah pergi ke Amerika. Waduh, tiket pesawat berapa aja kejar ke sana. Itu sudah jutaan orang yang antri jumpanya, nggak simpak jumpanya. Gimana itu? Tetapi syukur Tuhan punya rencana yang terbaik, yang paling indah, yang sempurna bagi kita. Jadi kenapa Yesus harus naik? Kita belajar hari ini karena Tuhan omnipresent. Dia tidak bisa terbatas selamanya di dalam tubuh manusia. Yang kedua itu dia naik supaya ambil posisi yang sebenarnya duduk dan bertata di surga memerintah. Dan yang ketiga, dia juga menyediakan tempat bagi kita di surga. Dialami dulu dan dia akan membawa kita ke sana. Dan yang keempat adalah karena dia akan mengutus Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu adalah rencana Tuhan dari awal. Paling dekat dengan kita. Betapa indahnya. Nah, kalau ada hari ini yang belum pernah percaya kepada Yesus, hari ini mau percaya Yesus mati, bangkit, tetapi juga percaya Yesus naik. Dan saat percaya, Roh-Nya datang, masuk di dalam dirimu, membawa keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau ada yang belum pernah, tapi hari ini mau, mari ikut saya, tutup matamu. Ikut saya dalam doa ini, ikuti saya, katakan, Yesus, terima kasih, Engkau mati bagiku, bangkit bagiku, naik ke surga, dan saat ini, aku membuka hatiku, menerima hadirat-Mu, masuk dalam hidupku. Saat ini, aku menjadi ciptaan yang baru. Percaya, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada yang doakan itu, segera hubungi saya dan dengan tim. Kami mau merayakan bersama denganmu keputusan yang sungguh-sungguh indah ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua pemirsa yang ikuti program hari ini dengan kita merayakan kenaikan Yesus. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.